Di zaman sekarang, semua orang menggunakan internet setiap saat, baik untuk membeli sesuatu, mempelajari keterampilan baru, menonton televisi, bersosialisasi, dan lainnya. Jadi, memiliki kehadiran online hampir menjadi keharusan jika Anda ingin mencapai apapun. Sayangnya, media sosial telah menjadi sangat berisik, sehingga untuk membuat dampak dan menonjol dibanding orang lain menjadi jauh lebih sulit. Dengan memiliki situs web, dapat membuat perbedaan dengan membuat dampak yang lebih besar. Setiap bisnis memiliki tujuan utama, yaitu menghasilkan uang. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan dua hal. Pertama, sesuatu yang diinginkan orang yang merupakan nilai dari bisnis tersebut. Dan yang kedua, cara untuk menjangkau orang-orang yang menginginkannya. Jadi, hanya karena sebuah bisnis ada dan bagus dalam hal apa yang dilakukannya, memiliki produk atau layanan yang bagus, bukan berarti mereka akan menghasilkan penjualan. Mereka harus dapat menjangkau orang-orang yang mungkin menginginkan layanan atau produk yang dipasarkan, dan situs web adalah tempat di mana orang pertama kali mengunjungi untuk mempelajari produk atau layanan Anda dan menemukan informasi tentang bisnis Anda di antara keberadaan media sosial Anda yang lain. Situs web adalah basis online bisnis Anda yang akan mempromosikan bisnis Anda 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Situs web adalah alat pemasaran yang ampuh yang dapat membantu Anda menarik perhatian pelanggan potensial Anda. Selain itu, ini akan memungkinkan Anda untuk menjangkau bahkan ke pelanggan internasional dengan memecahkan hambatan geografis. Semakin banyak perhatian yang didapat, makin banyak peluang penjualan yang muncul. Oleh karena itu, situs web yang terlihat profesional perlu dibangun. Jadi, jangan lupa untuk melihat fitur-fitur utama ini saat membangun situs web bisnis Anda. Desain yang bagus, user-friendly, mobile-friendly, navigasi yang mudah, integrasi media sosial. Jika situs web Anda tidak memiliki satu dari hal tersebut, pertimbangkan fakta bahwa Anda mengarahkan pelanggan potensial Anda ke situs pesaing bisnis Anda dari dua hal utama untuk mencapai tujuan bisnis. Sebagian besar pemilik bisnis dapat dengan mudah melakukan hal pertama yang mereka tahu, bagaimana menciptakan nilai, memberikan sesuatu yang akan disukai oleh sekelompok orang tertentu. Namun, yang menjadi kesulitan mereka adalah menjangkau orang-orang tersebut untuk menjual produk atau layanan, atau mereka tidak tahu bagaimana membuat pelanggan mengambil tindakan. Dan disitulah nilai sebenarnya dari sebuah situs web. Pertama-tama, karena situs web akan memungkinkan untuk melintasi batas geografis, Anda akan memiliki waktu untuk berurusan dengan pelanggan baru, dan begitulah cara pertumbuhan bisnis Anda dimulai. Selain itu, mereka akan dengan mudah menemukan bisnis Anda di internet. Sekarang, Anda dapat bersantai tanpa harus mengawasi bisnis Anda. Anda tidak perlu hadir secara fisik untuk berbicara dengan pelanggan Anda yang berharga, melainkan pelanggan akan menerima semua informasi langsung dari situs web. Selain itu, mereka yang tidak memiliki waktu untuk pergi ke toko fisik akan mendapatkan produk atau layanan yang mereka impikan selama ini melalui situs web. Sebuah website itu sendiri merupakan sebuah media promosi, jadi Anda tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mempromosikan bisnis Anda. Situs web akan berfungsi sebagai media komunikasi. Anda dapat mengedukasi pelanggan Anda dengan berbagai cerita dan mendengar keluhan mereka. Anda juga dapat melacak persona pembeli Anda di situs web Anda. Ini akan membantu Anda mendapatkan wawasan penting tentang selera dan pilihan pembeli Anda, serta membantu Anda dalam membuat strategi bisnis di masa depan. Terakhir, memindahkan bisnis Anda ke tempat baru tidak akan memusingkan Anda lagi. Pelanggan Anda masih dapat menemukan Anda. Cukup dengan menelusuri URL Anda di kotak pencarian global, bantu bisnis Anda tumbuh lebih cepat dengan situs web yang menarik dan mudah digunakan. Pada tahun 2040, 95% dari semua penjualan retail diperkirakan akan dilakukan secara online. Perdagangan seluler menyumbang 72,9% dari semua lalu lintas e-commerce. Situs web e-commerce adalah pilihan yang menguntungkan untuk menjual produk atau layanan Anda. Namun, jenis situs e-commerce apa yang sesuai dengan bisnis Anda? B2B atau B2C. B2B e-commerce mengacu pada saat perusahaan membeli produk dan layanan dari perusahaan lain untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual kembali. Kelebihannya adalah meningkatkan jangkauan, ketersediaan setiap saat, dan peningkatan kenyamanan. Kontranya adalah memerlukan investasi dan sulit dipercaya. B2C berfokus pada penjualan produk mereka langsung ke pengguna akhir seperti Amazon sebagai B2C dan menjual barangnya langsung ke konsumen. Kelebihannya adalah jangkauan yang baik, hemat biaya, dan platform yang nyaman. Kontranya adalah kurang nyaman, kurang koneksi pribadi, dan sangat kompetitif. B2B memiliki target audiens berupa bisnis lain, sedangkan B2C merupakan pelanggan akhir dalam membuat keputusan. B2B melibatkan tim riset, manajer sales, hingga broker. Sedangkan B2C melibatkan individu dan user. B2B cenderung melakukan pembelian dalam jumlah banyak, sedangkan B2C lebih sedikit. Dalam harga, B2B bersifat dinamis dan dapat dinegosiasikan, sedangkan B2C bersifat konsisten.
Dalam B2B, customer service berperan dalam memberikan informasi sesuai dengan customer journey, sedangkan B2C bertanggung jawab terhadap after sales atau pre-sales yang dilakukan individu. Dalam pembuatan konten untuk memasarkan B2B cenderung membutuhkan studi kasus, video tentang produk, hingga tata cara pembelian, sedangkan B2C membutuhkan foto dengan resolusi tinggi, video tentang produk, serta diskon harga. Lebih dari 4 miliar orang di dunia menggunakan internet, namun tidak semua hal tentang internet itu baik. Berikut adalah 5 hal buruk tentang internet. Pertama, banyak yang menggunakan internet secara berlebihan. Di Amerika Serikat misalnya, adalah hal yang paling umum bagi orang untuk menggunakan internet 24 jam setiap minggu atau sekitar 3,4 jam setiap hari. Di Eropa, banyak orang mengatakan bahwa internet lebih penting daripada menonton televisi, memiliki mobil, atau bahkan mandi. Beberapa orang bahkan mungkin tidak memiliki waktu untuk menggunakan otak mereka untuk berpikir sendiri. Kedua, beberapa orang menggunakan internet di tempat kerja untuk alasan pribadi. Atasan mereka bisa saja memecat mereka karena hal ini. Ketiga, ketika orang terlalu sering menggunakan internet, mereka mungkin tidak sehat karena tidak banyak berolahraga. Keempat, banyak orang memiliki teman di Facebook, tetapi mereka mungkin bukan teman sejati. Teman sejati biasanya adalah orang yang dapat Anda temui secara langsung. 2 atau 3 teman sejati lebih baik daripada 2 atau 300 teman Facebook yang hampir tidak pernah Anda temui. Terakhir, beberapa orang adalah penjahat. Mereka adalah orang jahat, dan mereka menggunakan internet untuk mencoba mengambil alih komputer Anda dan mencuri uang Anda. Mereka mungkin juga berbohong untuk menipu Anda. Tentu saja, internet adalah alat yang hebat dan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hidup tanpanya. Namun, sangatlah penting untuk mengetahui hal-hal buruk tentangnya, bukan hanya hal-hal baik.